Halo Bapak Ibu Traders, pada video kali dan tutorial kali ini saya akan menjelaskan tentang ranking and analysis ya, karena untuk order dan advance order sudah dijelaskan di menu utama, serta watchlist dan customer user setting dan information sudah dijelaskan pada video sebelumnya ya. Nah, dari itu untuk ranking dan analysis ini merupakan penjelasan ya dari menu menu tambahan ya. Selanjutnya nanti kita akan bahas lebih fokus ke mutual fund dan obligasi ya. Jadi untuk ranking dan analysis ini kita mulai saja. Di sini ada ranking and analysis ya. Selanjutnya ada stock ranking, broker ranking, chart, intraday chart dan trading view chart. Ya, untuk chart ini sudah dibahas ya pada menu utama. Dan saja financial statement dan company info dan news dan research sudah dibahas pada video sebelumnya atau menu utama. Di sini saya akan menjelaskan tentang stock ranking, broker ranking, corporate action, dan stock screener. Ya, kita mulai saja. Untuk yang pertama di sini ada stock ranking ya Bapak Ibu traders. Di sini difungsikan menu ranking dan lain-lainnya. Ini merupakan untuk analisis ataupun screening ya, dapat difungsikan seperti itu. Untuk yang pertama di sini ada AL ya, di sini ada jenis saham, ordinary, right, warrant dan mutual fund ya. Kita pilih yang AL terlebih dahulu. Selanjutnya di sini ada top gainer ya, yang menjelaskan tentang jenis atau pengelompokan paling tinggi dari perubahan gainernya ya, atau merupakan perubahan. Di sini dapat lihat ya, ada gainer, ada loser, dan selanjutnya ada gainer dari presentasinya dan ada loser dari presentasinya dan unchanged. Untuk yang pertama ya, tadi sudah dijelaskan dari gainer atau perubahan paling tinggi. Di sini ada saham FIS ya, yang dimana perubahannya di sini dari gainernya 925 poin, disusul dengan Arto dan Pani ya 900 dan 635. Itu merupakan penjelasan dari gainernya. Dan selanjutnya dari losernya di sini dapat terlihat ya Bapak Ibu traders, ada Gudang Garam ternyata ya, dengan penurunan poinnya itu minus 650, disusul IBSD dan GEMS dengan 450. Selanjutnya di sini ada gainer dari presentasinya ya, dapat dilihat Bapak Ibu traders. Di sini dipegang oleh Warren ya. Kita ingin melihat dari ordinary atau sahamnya, contoh ya, tinggal klik saja ordinary-nya, maka di sini dapat dilihat bahwa saham Truk dan SMDR dan Foru ini memiliki peringkat paling atas dari gainer atau perubahannya. Selanjutnya dari loser ya, dari loser atau presentasinya. Di sini dapat dilihat ya, misalkan kita ingin melihat dari segi AL ya atau seluruh jenisnya ya. Untuk Warren ya paling tinggi di sini 15%. Tapi kita ingin melihat dari ordinary atau sahamnya, kita dapat melihat presentasinya itu S-list dan MSKY dan Bumi ya, dari jajaran 3 yang teratas ya. Itu penjelasan dari stock ranking ya. Bapak Ibu traders juga dapat memilih jenisnya ya, mau right, warrant dan mutual fund, itu dapat disesuaikan ya Bapak Ibu traders. Kita ke menu selanjutnya, yaitu tentang top volume dan value serta frekuensi ya. Di sini dapat dilihat ya, ada volume, value dan frekuensi. Dari segi volume ya, dari seluruh jenis saham ataupun jenis produk ya, di sini BRMS yang memiliki volume paling tinggi ya. Kita dapat pastikan dan cek lagi ya, volumenya di sini 19 juta lot ya, disusul dengan BV dan Bumi ya 10 juta lot dan 9 juta lot. Selanjutnya dari segi value ya, kita dapat melihat ya Bapak Ibu traders, dari value di sini ada Arto, BBRI dan BCA ya, dapat dipastikan juga ya. Di sini dapat dilihat value-nya yaitu sebesar 5 juta ya, tetapi ini dalam kurung million ya, jadi kurang lebih 5 triliun, 1 triliun dan 1 triliun ya. Itu penjelasan dari segi value-nya. Dan yang terakhir dari segi frekuensinya atau orang yang melakukan transaksi di saham tersebut, dipegang dari BRMS, GZCO dan BOSS ya. Kita pastikan lagi melihat dari frekuensinya, yaitu sebanyak 38 investor, 38.000 investor, 35.000 investor dan 35.000 investor yang melakukan frekuensi ya di saham BRMS, GZCO dan BOSS.
ya. Itu merupakan penjelasan dari stock ranking ya. Dari Bapak Ibu traders dapat melakukan screening juga ya saham pilihan Bapak Ibu traders. Selanjutnya dari stock ranking kita juga dapat melihat ya broker ranking ya. Kita dapat lihat ada kodenya. Jadi Bapak Ibu traders juga di sini dapat mempelajari ya kode-kode ya, dari nanti dalam melakukan analisis di broker summary ya Bapak Ibu traders dapat mengetahuinya bahwa YP itu apa, MG itu apa, YB itu apa, dan lain-lainnya. Ini merupakan perusahaan-perusahaan sekuritas. Tetapi untuk sekuritas kita yaitu OD atau BRI Dana Reksa Sekuritas di sini ada peringkat 26 ya yang memiliki frekuensi 34.000 ya nasabah pada hari tersebut yang melakukan transaksi ya. Karena untuk OD ini pada tahun sekarang sedang mengalami perubahan menuju lebih baik ya dari pelayanan investor, penyediaan aplikasi dan lain-lain yang diharapkan pada akhir tahun sekarang ini berada di urutan 10 besar ya. Tidak lain ini karena Bapak Ibu traders sekalian. Itu dari segi frekuensi, dan selanjutnya dari segi volume atau lembaran ya. Lembaran yang ditransaksikan di sini volumenya yang pertama ada YP ya 70 juta lot 76 ya pada hari tersebut. Dan selanjutnya juga dari segi value ya, di urutan dari value-nya di sini ada Credit Suisse Sekuritas ya yang kurang lebih di sini value-nya cukup besar juga ya Bapak Ibu traders, sebesar 8 miliar 8 triliun ya dari value-nya yang dimilikinya yaitu dari CS ya. Seperti itu dari broker ranking ya, dari Bapak Ibu traders juga dapat mengetahuinya ya tentang ranking dari broker. Kita lanjut ke menu selanjutnya Bapak Ibu traders. Setelah stock ranking, broker ranking, selanjutnya di sini ada corporate action ya. Corporate action ini menjelaskan tentang aksi korporasi yang dilakukan oleh seluruh saham ya. Kita ambil satu contoh ya, di sini ada beberapa menu atau beberapa saham ya yang dapat Bapak Ibu traders ketahui ya atau klik ya. Selanjutnya juga di sini ada jenisnya ya, Bapak Ibu traders ingin melihat bonus ataupun dividen atau IPO ataupun convertible stock. Ini merupakan jenis-jenis dari corporate action-nya ya, merupakan pembagian stock split dan lain-lainnya, ini dapat dilihat ya. Ini secara penjelasannya ya, kita ambil yang alt terlebih dahulu ya. Di sini juga ada kodenya, ada kategorinya atau jenisnya, dan ada tanggalnya ya. Kita contoh ambil ingin melihat dividen, saham apa saja yang ingin membagikan dividen. Di sini dijelaskan Exide ya atau Amor ya. Dijelaskan juga dividennya. Untuk yang terbaru belum ada ya, karena untuk penjelasannya atau kebanyakan pembagian dividen itu di pertengahan semester ataupun di bulan Juni dan Juli ya, ataupun di akhir tahun, seperti itu Bapak Ibu traders. Selanjutnya juga di sini kita dapat melihat juga saham yang melakukan stock split ya. Di sini ada Akra, MTDL dan lain-lainnya ya. Itu dapat dilihat juga dari tanggalnya di sini Bapak Ibu traders. Untuk Akra sudah dilakukan stock split juga ya. Banyak di sini jenis corporate action dapat dimanfaatkan juga ya oleh Bapak Ibu traders. Kita lanjut ke menu selanjutnya ya, yang terakhir ini cukup menarik yaitu stock screener ya. Stock screener yang dimana ini merupakan screening dari saham ya. Di sini merupakan tools andalan ya, yang dimana ini diperlukan untuk screening Bapak Ibu traders sekalian. Mungkin untuk tools atau menu ini kita akan bahas lebih lanjut ya Bapak Ibu traders, karena ini merupakan penjelasannya sangat rinci ya atau detail, yang dimana juga kita harus mengetahui EMA itu apa, selanjutnya tren dan lain-lainnya itu harus kita ketahui juga. Dan selain itu juga di sini ada penjelasan buy candle-nya ya. Mungkin yang sudah profesional dan mengetahui tentang penjelasan candle, penjelasan dari findernya seperti jenis-jenisnya, itu dapat dimanfaatkan untuk stock screening ini ya. Misalkan contoh di sini ada beberapa candle ya atau jenis candle atau strategi ya yang dapat diketahui ya. Contohnya di sini ada candle dari Doji ya. Di sini kita klik dan kita dapat mengklik ya, maka nanti akan dibawa ya ke saham-saham yang memiliki volume dari atau jenis candle doji ya Bapak Ibu traders.
Di sini dapat dilihat di pinggir ada doji-nya, yaitu dapat dimanfaatkan dari bentuk atau pembentukan harga untuk candle doji ya. Itu by candlenya ya. Jadi Bapak Ibu Traders dapat memanfaatkan jika sudah mengetahui dari penjelasan dari candlenya ya. Jika belum, nanti kita akan bahas pengetahuan tentang by candlenya. Selanjutnya di sini ada quick vendor ya. Pencarian merupakan jenis dari moving average-nya. Selanjutnya di sini ada juga ada dari foreign-nya ya. Kita dapat mengetahui ya dari net buy-nya dan net sell-nya ya. Mungkin ini sudah umum ya penjelasannya. Dari net buy-nya kurang lebih dari Arto ini merupakan pengoleksian atau net buy-nya yang cukup tinggi ya, atau pembelian bersihnya dari transaksi dari asing ya. Selanjutnya juga di sini ada penjualan bersih ya dari transaksi asing ya. Kurang lebih di sini BBRI dan BBCA merupakan penjualan bersih yang dilakukan oleh broker asing ya. Itu merupakan penjelasan dari stock screener ya, atau lebih jelasnya dari menu tambahan dari ranking dan analis ya. Semoga bermanfaat. Happy cuan, dan tentunya jangan lupa melihat video-video lainnya ya, merupakan penjelasan dari analisis ataupun teori-teori lainnya. Mungkin sekian, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.